Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Sandi Fareza dengan NIM 200523629220 dari kelas mata kuliah Building Information Modeling. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemodelan untuk struktur bangunan 2 lantai menggunakan program bantu Tekla Structures 2021. Adapun dalam pemodelan kali ini saya membagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu adalah memodelkan grid sesuai dengan ukuran bangunan yang akan dimodelkan. Lalu yang kedua adalah memodelkan pondasi footplant dan juga kolom pedestal dari beton bertulang lengkap dengan detailingnya. Lalu yang ketiga adalah pemodelan untuk balok roof dari bangunan. Yang keempat adalah pemodelan kolom baik untuk lantai 1 dan juga lantai 2, dan yang selanjutnya yang kelima adalah pemodelan balok untuk lantai 1 dan juga lantai 2. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemodelan plat lantai pada lantai 1 dan juga lantai 2, dan yang terakhir adalah pemodelan untuk tangga sebagai akses dari lantai 1 menuju lantai 2. Baik, langsung saja masuk ke tahap yang pertama, yaitu pemodelan dari grid pada Tekla Structures sesuai dengan bangunan yang akan dimodelkan, di mana bangunan yang akan dimodelkan memiliki ukuran untuk panjang adalah 20 meter dan untuk lebar adalah 12 meter, di mana panjang 20 meter ini terbagi menjadi 4 bay, di mana masing-masing bay-nya adalah 5 meter, dan untuk lebarnya dari 12 meter terbagi menjadi 4 bay dengan masing-masing jaraknya adalah 3 meter. Langsung saja kita masuk untuk memodelkannya dengan cara klik 2 kali pada grid. Namun sebelumnya tentu saja kita harus membuat new file pada program Tekla Structures ini. Lalu kita masukkan untuk nilai X nya sesuai dengan ukuran, yaitu 4 kali jumlah B nya adalah 4 dan panjangnya adalah 5000 mm atau 5 meter. Lalu untuk Y nya juga dimasukkan 4 kali 3000 atau 4 kali 3 meter. Lalu selanjutnya untuk Z ini adalah elevasi yang akan digunakan, di mana pada pemodelan kali ini akan digunakan pondasi footplant dengan dasar pondasi footplant berada di elevasi negatif 1,7 meter atau 1,7 meter di bawah permukaan tanah. Sehingga kita masukkan di sini untuk nilai Z-nya adalah min 1700. Lalu untuk tebal dari pondasi footplant tersebut adalah 500 mm atau bisa kita tulisnya di sini min 1200. Lalu 0, 4000 dan juga 8000, dimana ketinggian masing-masing lantai adalah 4 meter. Lalu kita lengkapi untuk labelnya dari A, B, C, kita tambahkan D dan E. Lalu untuk Y nya juga kita tambahkan 1, 2, 3, 4 dan kita tambahkan 5. Lalu untuk Z nya juga kita lengkapi min 1200, min 1700, min 1200, 0, 4000 dan 8000. Lalu kita klik modify, maka grid akan terbentuk sedemikian rupa. Lalu kita bisa klik kanan dan pilih fit work area to entire model. Baik, langsung saja kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan memodelkan dari pondasi beton bertulang. Kita bisa masuk ke menu concrete, lalu kita masuk ke menu footing dan pilih pad footing. Di sini terdapat beberapa properties yang harus diubah. Untuk name kita bisa isikan bebas. Di sini saya biarkan untuk footing. Lalu untuk profile, di mana ukuran dari pondasi yang akan digunakan adalah 2200 mm dikali 2200 mm. Kita tuliskan 2200 kali 2200. Untuk material di sini saya menggunakan C25. Kita apply dan OK. Lalu untuk clash kita biarkan di 8 karena clash ini hanya menunjukkan warna. Lalu untuk case unit ini harus diubah menjadi case in place. Lalu untuk topnya di sini kita tuliskan negatif 1200 dan bottomnya kita tuliskan negatif 1700. Lalu kita bisa
klik pada salah satu titik di grid, maka dan kita klik expand, maka pondasi akan terbentuk sedemikian rupa. Selanjutnya kita lengkapi pondasi ini dengan kolom pedestal dengan cara masuk ke menu concrete, lalu pilih ke menu column. Nah, lalu kita isikan untuk propertiesnya, di mana profilnya sudah benar 400 x 400. Lalu untuk materialnya kita gunakan C25. Untuk clash-nya mungkin di sini saya akan samakan dengan pondasi tadi, yaitu 8. Lalu untuk topnya kita isikan 0, sedangkan bottomnya adalah 1200. Lalu untuk cache unitnya sama, kita gunakan cache in place. Kita klik pada grid yang tadi. Nah, maka pondasi akan terbentuk seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan detailing dari pondasi ini. Sebelumnya kita masuk ke menu view, lalu kita di bagian rendering kita pilih part shaded wireframe, sehingga akan tampak sedikit transparan. Lalu kita masuk ke application and component, dan kita masuk ke menu application and component, kita ketikkan angka 77, maka akan muncul pad footing reinforcement. Kita pilih dan kita klik pada pondasi footplate yang sudah dibuat. Kita tunggu hingga prosesnya selesai dan kita akan lakukan penyesuaian terhadap propertiesnya. Dimana untuk di bagian picture ini kita hanya mengatur dari ketebalan selimut beton, dimana berdasarkan SNI diketahui bahwa nilai selimut beton adalah untuk pondasi adalah 75 mm, sehingga kita masukkan di sini 75. Kita ganti angka-angka ini menjadi 75. Lalu kita bisa masuk ke primary bar. Berdasarkan perancangan yang sudah dibuat sebelumnya, diketahui bahwa diameter tulangan yang akan digunakan adalah diameter 22. Maka di sini kita bisa pilih size-nya menjadi 22. Karena di sini untuk grade T tidak ada, untuk ukuran 22 kita bisa masuk ke grade undefined. Kita pilih 22 main. Oke. Lalu karena bending radiusnya di sini terlalu besar, kita kecilkan menjadi 44. Dan untuk spacing kita ganti menjadi 100. Begitu pula untuk secondary bar, kita ganti juga menjadi undefined size 22 main. Lalu untuk bending radius kita ganti menjadi 44 dan spacing menjadi 100. Lalu untuk laser bar, kita isikan di sini size-nya juga 22, undefined 22 main. Lalu di sini kita isikan 75. Lalu di sini kita isikan 75, 50 dan juga 300. Kita modify, kita apply dan juga kita oke. Nah, maka tulangan pada pondasi footplate sudah terbentuk. Selanjutnya kita masuk ke pendetailan untuk kolom pedestal. Kita akan menggunakan application and component, maka di sini kita akan ketikkan 83 dan kita pilih rectangular column reinforcement. Kita klik pada kolom pedestal. Selanjutnya kita akan membuat mengatur properties dari tulangannya. Dimana untuk main bars di sini kita gunakan size 16 main. Lalu untuk selimut betonnya kita gunakan 40 mm. Lalu kita masuk ke bar ends. Nah, di sini dikarenakan bar ends pada kolom pedestal ini nantinya tulangannya akan menyambung ke pondasi footplate, maka di sini untuk corner barsnya kita di bagian vertical extension kita isikan 0,
Lalu di bagian bawah ini kita isikan 350. Lalu untuk horizontal extension juga kita di sini untuk corner barsnya 0, dan di bagian bawah ini kita isikan 750. Lalu untuk bagian horizontal extension bagian bawah ini, untuk hooknya kita ganti menjadi 135 degree. Untuk hooknya kita ganti menjadi min 135. Lalu kita masuk ke sidebars. Di sini untuk sidebar 1 kita isikan 1 dan sidebar 2 1 juga. Untuk placingnya sidebar 1 kita posisikan sejauh 94,66 mm, dan untuk sidebar 2 kita posisikan sejauh 189,32 mm. Begitu pula untuk bagian samping sini kita isikan sama nilainya 9,32. Lalu untuk size-nya kita ganti menjadi 16 min, sama seperti main bars tadi. Lalu kita masuk ke stirrups. Di sini akan kita gunakan model yang jarak antar tulangan gesernya sama. Lalu untuk hooknya kita gunakan 135 derajat. Lalu untuk bagian atas kita isikan 0, bagian bawah juga 0, dan untuk spacingnya kita isikan semuanya adalah 100. Lalu untuk bar overlapsnya kita isikan 6, dan untuk size-nya kita gunakan kita gunakan 10 stirrups. Kita ganti semuanya. Oke, lalu kita klik modify, apply, dan juga oke. Nah, untuk pondasi dan kolom pedestal sudah selesai kita modelkan. Namun di sini kita harus menyalin apa yang sudah kita kerjakan ini ke semua grid. Maka kita bisa select, lalu kita masuk ke menu edit, copy spesial, linear. Lalu untuk DX-nya kita isikan 5000 sesuai dengan jarak antar grid, dan number of copies-nya kita isikan 4. Kita klik copy, kita oke. Lalu kita select lagi semua pondasi, kita copy spesial ke arah Y sejauh 3000 mm, dan untuk number of copies-nya juga 4. Kita copy dan kita oke. Nah, baik, untuk tahap pertama yaitu pemodelan dan detailing dari pondasi beton bertulang sudah selesai kita lakukan. Ya, pemodelan akan kita lanjutkan dengan memodelkan elemen slope pada bangunan 2 lantai dengan cara masuk ke menu konkret, beam, dan kita buat satu balok yang menghubungkan antar kolom pedestal, baik untuk arah X maupun arah Y. Lalu di sini untuk mempercepat akan saya gunakan fitur copy dengan cara masuk ke menu edit, copy spesial, dan linear. Untuk nilai DX-nya kita isikan 5000 dan nilai number of copies-nya kita isikan 3. Kita klik copy dan juga oke. Selanjutnya kita kopikan semua balok ini ke posisi arah Y dengan cara copy spesial, linear. Lalu untuk nilai DY-nya kita masukkan 3000 dan number of copies-nya di sini kita masukkan 4. Kita copy dan kita oke. Selanjutnya untuk balok yang arah Y juga kita copy dengan cara kita pilih, lalu kita copy spesial, linear. Untuk arah
X-nya, arah Y-nya kita isikan 3000 dan number of copies-nya adalah 3. Kita copy dan kita oke. Lalu kita pilih lagi untuk semua balok arah Y dan kita copy ke arah memanjang, yaitu untuk di X-nya kita isikan 5000 dan number of copies-nya adalah 4. Kita copy dan oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan detailing dari balok sleeve ini. Yang pertama adalah untuk detailing balok sleeve arah memanjang bangunan atau arah X. Di sini kita masuk ke menu rebar, lalu kita pilih bar group, lalu kita pilih satu balok yang sudah kita buat, kita tarik dari ujung kiri tengah ke ujung lainnya, lalu kita klik scroll pada mouse dan kita tarik dari belakang bawah ke belakang depan. Lalu kita akan lakukan penyesuaian terhadap tulangan yang sudah dibuat, dimana size yang akan digunakan adalah size 16 main. Lalu untuk hook type nya kita gunakan custom hook dengan angle 90 derajat, radius 32 dan panjangnya adalah 192. Begitu juga untuk hook at end, kita isikan nilai yang sama. Lalu untuk cover thickness di sini dikarenakan sebenarnya untuk tebal selimut beton adalah 40 mm, sedangkan nantinya akan dipasangkan juga tulangan sengkang atau tulangan geser dengan diameter 10, maka untuk cover thickness dari tulangan utama ini akan saya gunakan yaitu 50. Hal ini untuk mengakomodasi dari diameter tulangan geser tadi. Dan untuk start dan end nya di sini kita isikan min 258. Lalu kita modify dan tulangan akan terbentuk sedemikian rupa. Selanjutnya kita akan membuat tulangan tunggal di bagian atas dengan cara kita pilih single bar, kita pilih balok yang sudah dibuat dan kita tarik dari titik yang sama seperti kita membuat tulangan utama sebelumnya. Kita klik scroll pada mouse dan dia sudah terbentuk. Namun di sini posisinya tidak tepat di tengah, maka harus ada penyesuaian. Mana untuk size-nya kita gunakan sama, yaitu 16 main. Lalu untuk hook at start dan end nya kita gunakan custom hook sama seperti tadi, nilainya 90. Lalu untuk radiusnya adalah 32 dan lainnya adalah 192. Begitu juga untuk hooks at end. Lalu untuk on plane nya ini kita isikan 50 dan from plane nya kita isikan 0. Kita untuk startnya juga min 258. Kita coba modify dan dia posisinya sudah tepat di tengah di antara kedua tulangan yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat tulangan untuk di bagian bawah dari sleeve ini. Kita klik interrupt terlebih dahulu untuk mengakhiri perintah sebelumnya. Kita masuk ke menu bar group, kita pilih balok dan kita tarik dari titik tengah bawah ke titik tengah di ujung yang lain. Kita klik scroll pada mouse, lalu kita tarik dari depan ke belakang. Nah, maka sudah terbentuk seperti ini. Tapi di sini kita akan melakukan penyesuaian ulang. Untuk size-nya sudah benar 16. Lalu untuk di sini hooknya kita ganti menjadi angle-nya 135 dan radius 32 dan length-nya hanya 64. Lalu untuk cover thickness-nya masih sama 50 dan 50. Untuk start dan end-nya di sini kita gunakan min 225. Kita modify dan sudah terbentuk.
Lalu kita juga akan buat lagi tulangan tunggal di bagian bawah dengan cara single bar. Pilih balok, lalu kita tarik dari titik yang sama seperti kita membuat tulangan sebelumnya. Kita klik scroll pada mouse, lalu untuk di sini hooknya kita gunakan angle-nya min 135. Kenapa min? Dikarenakan ini untuk tadi 90 dia mengarah ke bawah, jadi kita akan gunakan min 135. Untuk lengthnya sama 64 sama seperti sebelumnya. Untuk on plane-nya di sini kita tambahkan minus, yaitu minus 50, dan startnya min 225. Mohon maaf, tapi sebelumnya kita harus select dulu dari tulangan yang akan dimodify propertiesnya. Kita ulang lagi. Min 50 dan min di sini min 225. Kita modify. Nah, dia sudah pas posisinya. Dan satu tulangan lagi yang harus kita buat adalah dua tulangan utama di bagian tengah dari sleeve ini. Caranya kita pilih bar group, lalu kita pilih betonnya. Nah, kita tarik dari tengah sini menuju ke sisi yang lain. Lalu kita klik scroll pada mouse dan kita tarik dari belakang ke depan. Nah, seperti ini. Lalu untuk propertiesnya di sini yang kita harus sesuaikan adalah untuk hooknya. Hooknya kita pilih no hook, dan untuk on plane from plane-nya kita isikan 0, sedangkan untuk from plane-nya benar 50, dan untuk start end-nya min 225. Kita coba modify, maka dia berada di tengah, tepat di tengah. Nah, selanjutnya kita akan membuat tulangan geser pada sleeve ini dengan cara masuk ke menu rebar, crossing. Kita pilih, di sini akan muncul persegi panjang berwarna hijau. Kita pilih, kita klik saja, lalu kita pilih kubus abu-abu dan kita define the shape of the rebar set. Lalu kita tarik setiap sisinya ini, kita kurangi 45 mm. Langsung saja dituliskan 45, lalu kita klik OK. Lalu kita, yang terakhir adalah kita enter. Nah, maka tulangan geser sudah terbentuk di sini. Namun kita harus menyesuaikan ulang dari tulangan geser ini, dimana untuk size-nya di sini akan kita gunakan size-nya adalah diameter 10, sehingga di sini size kita pilih 10 stirrups. Lalu untuk kita klik modify dulu. Nah, dimana kita ketahui bersama untuk tulangan geser ini terbagi menjadi tulangan di bagian tumpuan dan juga lapangan. Nah, untuk membuat itu kita harus klik terlebih dahulu di tulangan geser ini, lalu kita cari kubus berwarna abu-abu. Nah, ini kan kita edit spacing properties, maka akan muncul tanda plus. Di sini kita klik 2 kali. Nah, maka untuk propertiesnya di sini akan terdapat 3 spacing zone. Dimana untuk spacing zone 1 dan spacing zone 3 kita, dimana untuk spacing zone maka di bagian properties akan muncul 3 spacing zone, dimana untuk spacing zone 1 dan 3 nilainya adalah kita isikan 25%, dan untuk spacing zone 2 kita isikan 50%. Lalu kita klik modify.
Lalu untuk spacingnya, di bagian spacing zone 1 dan 3 jaraknya adalah 150 mm, sedangkan untuk spacing zone 2 200 mm. Lalu di sini kita akan melakukan pemodelan dari ujung dari tulangan geser yang sudah dibuat dengan cara kita klik tulangan gesernya, kita masuk ke menu Add Detail. Lalu di sini untuk hook type-nya kita isikan custom hook dengan angle 135 derajat, radius 20 dan lainnya adalah 40. Lalu di sini kita bisa klik pada tulangan geser yang sudah dibuat. Nah, maka tulang geser juga sudah selesai kita buat untuk balok sleeve di arah Y. Namun di sini masih hanya satu bentang, maka kita harus kopikan ini. Kita masuk menu edit, copy spesial linear 5000, number of copies-nya adalah 3. Kita copy, kita oke. Nah, selanjutnya kita akan pilih semua tulangan yang sudah kita buat. Atau untuk mempermudahnya, balok-balok yang sudah kita buat sebelumnya bisa kita hapus terlebih dahulu. Dan kita kopikan keseluruhan dari balok ini yang sudah kita lengkapi dengan ulangannya. Kita copy spesial linear DY 3000 dan number of copies-nya adalah 4. Nah, copy, oke. Nah, sudah terbentuk untuk arah X-nya. Selanjutnya kita akan memodelkan untuk di bagian arah Y. Caranya sama seperti sebelumnya, hanya berbeda untuk di bagian bentangnya saja. Bisa kita percepat untuk pembuatannya. Nah, untuk tulangan utama pada sleeve arah Y sudah kita buat juga. Nah, selanjutnya kita akan membuat, maaf di sini terdapat kesalahan.
Nah, untuk semua tulangan utama sleeve arah Y sudah kita buat juga, sehingga kita bisa lanjut untuk membuat tulangan geser. Caranya juga sama dengan menggunakan menu crossing. Lalu kita sesuaikan ukurannya, kita kurangi 45 mm untuk di setiap sisinya. Lalu kita juga akan define untuk spacing zone sama seperti tadi. Kita buat ada 3 spacing zone. Nah, namun ternyata di sini kita kelebihan, kita bisa Ctrl Z. Lalu di sini nilainya juga sudah benar, dan kita tinggal melakukan pemodelan untuk add detailnya. Kita bisa klik. Nah, untuk tulang geser juga sudah terbentuk di sini, maka bisa kita kopikan untuk ke arah Y-nya terlebih dahulu. Kita edit, copy spesial, linear, untuk D-nya di sini min 3000, number of copies-nya adalah 3. Kita copy, oke. Lalu sama seperti tadi, untuk mempercepat kita bisa menghapus balok-balok yang sudah kita buat sebelumnya, yang belum dilengkapi dengan tulangan. Lalu kita bisa kopikan sleeve arah Y ini lengkap dengan tulangannya menuju ke setiap grid yang sudah dibuat. Dan cara copy spesial linear, min 5000, dan number of copies-nya adalah 4. Kita copy. Oh, mohon maaf, di sini terdapat kesalahan. Kita copy spesial untuk DX-nya kita isikan 5000, dan number of copies-nya adalah 4. Kita klik copy. Kita oke. Nah, demikian maka untuk pemodelan dari elemen fondasi beton bertulang dan juga sleeve sudah selesai. Maka kita bisa melanjutkan untuk pemodelan kolom dari lantai 1 hingga lantai 2, di mana nantinya kolom ini akan disambungkan menggunakan sistem coupler, sehingga di sini kita tidak melakukan pemodelan dari panjang penjangkaran dari kolom tersebut. Kita bisa masuk ke menu concrete, kita pilih kolom. Untuk ukurannya sudah benar. Di sini kelasnya akan saya bedakan dari kolom pedestal. Saya akan gunakan kelas 13 atau kelas 3. Lalu untuk topnya di sini kita isikan 4000, dan bottomnya kita isikan 0. Nilai top ini sesuai dengan ketinggian lantai, yaitu 4000 mm atau 4 meter. Kita bisa klik pada salah satu titik pada grid. Nah, kolom akan terbentuk seperti ini, dan kita akan melakukan pendetailan dari kolom ini dengan cara kita masuk ke menu application and component. Kita ketikkan angka 83 dan kita pilih rectangular column reinforcement. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan dari propertiesnya. Sebenarnya ketika kita sudah melakukan pengaturan ini di elemen yang sama, yaitu kolom pedestal tadi, maka seharusnya untuk nilai-nilai yang ada di properties ini juga sudah mengikuti dari pengaturan sebelumnya, di mana untuk size, bending radius, tebal selimut beton ini sudah sesuai. Kita cek untuk bar ends, di sini juga, namun di sini ada perbedaan. Untuk corner bars ini kita isikan semuanya adalah 0.
Lalu untuk ini type-nya kita isikan no-hook. Lalu untuk sidebars ini nilainya juga sama, dan yang berbeda saja ada di stirrup. Ini nilainya untuk modelnya kita gunakan yang ada perbedaan antara di bagian lapangan dan juga tumpuan. Lalu di sini 00, spacingnya di sini kita sesuaikan dengan pemodelan sebelumnya, dimana untuk jarak di bagian tumpuan adalah 100 dan di bagian lapangan adalah 150. Di sini untuk bar overlapsnya kita isikan 7. Untuk size untuk stirrupnya sudah benar, yaitu 10. Lalu kita bisa modify, apply, dan juga OK. Nah, kolom di lantai 1 ini sudah terbentuk. Selanjutnya kolom ini akan kita copy untuk kolom di bagian lantai 2. Kita pilih, lalu kita masuk ke menu edit, copy spesial linear, lalu untuk DZ nya kita masukkan 4000, copy, dan OK. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada pemodelan kali ini sambungan antar kolomnya akan digunakan sistem coupler, sehingga tidak ada penjangkaran tulangan pada kolom ini. Dan untuk memodelkannya, kita harus klik pada tulangan di bagian atas dan juga bawah ini. Kita pilih explode komponen. Hal ini dikarenakan tulangan yang terbentuk ini masih berupa komponen, sehingga menjadi satu kesatuan. Lalu di sini juga terdapat dua tulangan geser yang saling berhimpit, dan kita akan hapus salah satunya dengan cara klik kanan dan ungroup, lalu baru kita bisa hapus. Dan untuk memodelkan sistem coupler, kita bisa masuk ke menu rebar dan masuk ke coupler. Kita klik pada setiap tulangan utama seperti ini, dan kita harus pastikan semua tulangan sudah tersambung menggunakan sistem coupler ini. Nah, semua tulangan sudah tersambung, maka selanjutnya kita bisa kopikan elemen kolom ini ke seluruh bagian dari grid. Kita select semua, lalu kita masuk ke menu edit, copy spesial linear, lalu untuk nilai dx nya kita bisa isikan 5000 dan number of copies nya adalah 4. Kita copy dan OK. Lalu kita pilih lagi untuk semua kolom yang sudah kita buat ini, dan kita kopikan copy spesial linear ke arah Y. Sini min 3000, number of copies nya juga 4, copy dan OK. Baik, untuk kolom juga sudah terbentuk lengkap pada bangunan ini. Nah, pemodelan selanjutnya adalah pemodelan untuk elemen balok, dimana ketika tadi kita sudah melakukan pemodelan untuk balok sloof, di sini kita memodelkan untuk balok di bagian lantai 1 dan juga lantai 2. Kita masuk ke menu konkret, beam, lalu sama seperti tadi kita buat balok yang menyambungkan antar kolom. Di sini saya akan mulai dari lantai 2 karena ini akan mempermudah ketika nantinya memodelkan balok bertulang berulang ini. Kita pilih seperti ini. Begitu pula untuk di arah Y nya. Lalu kita bisa kopikan ini untuk satu arah memanjang saja. Kita masuk ke menu edit, copy spesial linear, dan kita masukkan nilai
X nya adalah 5000 dengan number of copies 3. Copy dan oke. Lalu ini juga untuk bagian arah Y, kita copy spesial linear. Untuk arah DY nya kita isikan 3000 dan number of copies-nya adalah 3. Kita copy dan oke. Nah, untuk memodelkan tulangan pada balok lantai 1 dan lantai 2, terdapat beberapa tulangan yang harus dimodelkan. Dan pemodelan kali ini tidak bisa dilakukan menggunakan application dan komponen, sehingga kita harus memodelkannya secara manual menggunakan bar group maupun single bar. Dan yang pertama akan kita modelkan adalah tulangan utama di bagian atas dari balok arah X. Kita masuk ke menu bar group. Kita tunggu prosesnya. Lalu kita pilih satu balok di ujung, kita pilih titik tengah, kita tarik ke titik di ujung yang lain. Kita klik scroll pada mouse, lalu kita bisa tarik dari belakang bawah ke depan bawah. Dan kita lakukan penyesuaian dari properties tulangan. Untuk size nya 16, untuk hook type nya kita gunakan custom hook dengan angle 90 derajat, radius 32 dan length 192 mm. Itu juga untuk cut end nya. Lalu untuk on plane dan front plane kita isikan 50. Hal ini sama seperti di bagian sleeve tadi. Nilai 50 ini untuk mengakomodasi dari ukuran tulangan geser yang akan digunakan, yaitu 10 mm, dimana ketika tebal selimut beton adalah 40 mm ditambah dengan ukuran dari tulangan yaitu 10 mm, maka untuk cover thickness dari tulang utama ini menjadi 50 mm. Untuk startnya kita bisa isikan min 258. Begitu pula untuk N nya kita modify dan terbentuk seperti ini. Lalu kita akan buat tulangan utama di bagian bawah balok yang memanjang. Kita pilih bar group, kita pilih balok ini, dan kita pilih dari titik tengah bawah, kita tarik hingga ke titik tengah di ujung yang lain. Kita klik scroll pada mouse dan kita pilih dari depan atas ke belakang atas. Nah, tulangan sudah terbentuk, namun kita harus lakukan penyesuaian terhadap propertiesnya. Untuk angle-nya kita gunakan 135 dengan panjang 64 mm. Dan untuk cover thickness, start dan end nya kita isikan min 225. Kita modify. Nah, ini adalah tulangan utama memanjang yang sudah kita buat. Dan selanjutnya kita akan memodelkan tulangan, baik itu tulangan di bagian tumpuan maupun di bagian lapangan. Dan sebelumnya kita harus melakukan beberapa tahapan untuk mempermudah dalam proses pemodelan dengan cara masuk ke menu edit. Kita pilih point dan pilih add any position. Nah, lalu kita bisa pilih dari midpoint atau endpoint dari kolom yang sudah kita buat sebelumnya. Namun sebelumnya di sini untuk mempermudah kita bisa mengubah view-nya terlebih dahulu dari view rendering jadi part render. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke menu point tadi dan kita pilih endpoint pada kolom yang sudah dibuat sebelumnya.
Nah, satu titik sudah terbentuk, maka selanjutnya kita kembalikan view-nya menjadi part shaded wireframe. Lalu kita kopikan titik ini sesuai dengan panjang untuk daerah tumbuhan dan juga lapangan pada bentang arah X. Dimana pada bentang arah X ini sepanjang 5 meter, sehingga untuk tumpuannya yaitu 25%, yaitu sebesar 1250. Kita select, lalu copy spesial linear, lalu kita masukkan untuk nilai X nya, DX nya yaitu 1250. Kita copy, lalu kita masukkan lagi 1250 ditambah dengan 2500 adalah 3750. Kita klik copy dan yang terakhir adalah 5000. Kita klik copy dan oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat tulangan pada bagian tumpuan terlebih dahulu. Kita masuk ke menu rebar, kita pilih bar group, lalu kita klik pada button yang sudah dibuat. Kita tarik dari garis tengah sini menuju ke titik yang sudah kita buat. Lalu kita klik scroll pada mouse dan kita tarik dari bagian bawah belakang ke depan bawah. Nah, akan terbentuk seperti ini tulangannya. Kita sesuaikan untuk propertiesnya dari size, bending radius, lalu untuk hook type-nya ini sudah benar 135 dengan radius 32 dan length 64. Lalu untuk on plane dan from plane-nya di sini untuk on plane-nya bisa kita ganti menjadi 75. Dan untuk start-nya benar di negatif 225, sedangkan untuk n-nya adalah min 240. Kita modify. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat satu tulangan tunggal yang posisinya ada di antara kedua tulangan utama atas ini dan sepanjang tulangan tumpuan. Dengan cara kita masuk ke menu rebar, single bar, kita tarik dari kita pilih baloknya terlebih dahulu, kita tarik dari titik tengah ke titik yang sudah kita buat. Kita klik scroll pada mouse, lalu untuk propertiesnya kita bisa ubah dengan hook at startnya, angle-nya adalah 90 dengan radius 32 dan length 192. Lalu untuk hooks at end-nya kita pilih no hook. Lalu untuk startnya adalah min 258 dan n-nya adalah min 240. Kita klik modify. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan buat tulangan di bagian lapangan. Tapi kita harus copy terlebih dahulu kedua titik di bagian tengah ini ke bagian bawah dengan cara masuk ke menu edit, copy spesial linear, dan kita masukkan nilai DZ nya adalah min 400. Kita copy dan kita oke. Lalu kita masuk ke menu rebar, bar group, kita pilih pada baloknya dan kita tarik dari kedua titik yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik scroll pada mouse, lalu kita tarik dari depan atas ke belakang atas. Lalu kita akan sesuaikan untuk propertiesnya, dimana yang perlu disesuaikan di sini adalah di bagian cover thickness, bagian start dan end. Kita isikan min 320. Kita klik modify seperti ini. Lalu kita juga akan buat satu tulangan tunggal di bagian bawah sepanjang tulangan lapangan ini dengan cara masuk ke single bar, kita pilih balok dan kita tarik dari titik yang sudah kita buat sebelumnya. Klik scroll pada mouse. Lalu di sini untuk propertiesnya bisa kita sesuaikan. Untuk hook type-nya kita bisa pilih no hook pada kedua sisinya, dan untuk cover thickness pada on plane-nya kita isikan min 50 dan start serta end-nya kita isikan min 320 mm. Kita modify.
Nah, maka posisinya sudah pas ada di tengah seperti yang bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian tulangan tumpuan di ujung lainnya dari balok yang sudah dibuat, dan kita copy terlebih dahulu untuk titik yang ada di atas kolom ini. Kita masuk ke menu edit, copy spesial linear. Untuk DX nya kita isikan 1250, kita copy dan OK. Lalu kita masuk lagi ke menu rebar dan bar group, kita pilih balok pertama, kita tarik dari titik kiri menuju ke titik kanan, dan kita klik scroll pada mouse, lalu kita tarik dari bawah belakang ke bawah depan. Nah, kita sesuaikan lagi untuk propertiesnya. Untuk hooknya sudah benar dengan angle 135, radius 32, dan length 64 mm. Lalu untuk on plane nya 75 mm, from plane 50, sedangkan untuk startnya di sini kita tuliskan min 240 pada start dan juga end nya. Kita modify. Nah, dikarenakan ada satu tulangan lagi yang harus kita buat, yaitu tulangan tunggal. Di bagian atas ini kita masuk ke single bar, kita pilih balok yang sudah dibuat, kita tarik dari titik yang sudah kita buat sebelumnya, klik scroll pada mouse, lalu kita sesuaikan untuk propertiesnya. Untuk hooknya bisa dipilih no hook, lalu untuk on plane nya kita isikan 50, lalu untuk start serta end nya kita isikan min 240. Kita modify. Nah, sudah sesuai posisinya. Nah, dikarenakan untuk tulangan setiap bentang pada balok ini sama, maka kita bisa kopikan saja untuk tulangan tumpuan dan juga lapangannya. Kita bisa pilih tulangan yang akan kita copy, lalu kita masuk ke menu edit, copy, dan kita pilih dari salah satu titik. Sebenarnya langkah ini juga bisa dilakukan menggunakan menu copy spesial, namun di sini saya ingin menggunakan menu copy. Nah, namun di sini untuk bagian tumpuan terakhir dia akan keluar dari kolom, maka bisa kita hapus. Dan untuk mengatasinya, kita bisa menduplikat dari tulangan tumpuan di ujung lainnya dari balok yang sudah kita buat. Di sini kita bisa menggunakan menu copy spesial dan rotate. Karena panjang dari bentangnya ini adalah 20 meter, maka eksternalnya di sini kita bisa tuliskan setengahnya atau 10 meter atau 10.000 mm. Kita klik copy, lalu oke, kita cek terlebih dahulu. Nah, posisinya sudah sesuai. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tulangan geser pada balok ini dengan cara masuk ke menu rebar, closing, dan kita pilih seperti ini, dan kita harus edit define the shape of the rebar set. Kita kurangi setiap sisinya menjadi 45 mm. Kita klik enter, lalu kita define lagi untuk tulangan gesernya. Spacing zone sudah benar sesuai apa yang sudah kita masukkan sebelumnya, sehingga kita hanya tinggal melakukan modifikasi pada end detailnya. Nah, sudah terbentuk, dan kita bisa kopikan tulangan geser ini ke seluruh balok yang sudah kita buat. Kita bisa masuk menu edit, copy spesial linear, lalu untuk DX nya kita masukkan 5000 dengan number of copies adalah 3. Kita klik copy dan OK. Nah, untuk balok pada bentang X sudah selesai. Kita hanya tinggal kopikan untuk ke bagian belakang dan juga bagian bawah.
Kita bisa pilih terlebih dahulu untuk balok-balok yang sudah kita buat. Lalu kita bisa masuk ke menu, mohon maaf di sini ada salah. Kita bisa kopikan seluruhnya. Seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke menu edit, copy spesial linear. DY-nya kita masukkan 3000 dengan number of copies adalah 4. Kita copy dan oke. Lalu untuk ke bagian bawah, maaf di sini ada sedikit kesalahan. Kita bisa kopikan ulang. Kita bisa kopikan ulang, copy spesial linear min 5000 dan copy. Lalu kita bisa rotate lagi untuk ulangan nah di sini nah di sini kita bisa kopikan dari tulangan geser yang sudah kita buat ke seluruh balok yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik, lalu kita bisa copy spesial linear, kita masukkan nilai dx nya adalah 5000 dengan nomor copy adalah 3. Kita copy dan oke. Lalu kita bisa kopikan semua balok ini ke arah belakang dengan cara kita select semuanya seperti ini. Dan kita copy spesial linear, kita masukkan nilai D nya adalah 3000 dan number of copies nya adalah 4. Kita copy dan oke. Nah lalu kita tinggal kopikan seluruh balok arah X ini ke bawah, ke lantai 1. Caranya sama, yaitu kita posisikan tampak depan, lalu kita select semua balok yang sudah kita buat. Kita copy spesial linear, lalu untuk DZ nya kita isikan min 4000. Kita copy dan oke. Nah selanjutnya kita akan memodelkan tulangan untuk balok di arah Y. Caranya hampir sama, yaitu kita harus membuat titik bantu terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus view rendering, kita ganti menjadi parts render. Kita masuk ke menu edit, point at any position, kita titik di sini. Lalu balik lagi ke view rendering dan part shaded wireframe, kita kopikan titik yang sudah kita buat. Nah dikarenakan ini adalah bentang arah Y, yaitu hanya 3 meter, maka untuk nilai DY nya di sini adalah min 750, min 2250 dan juga min 3000. Sekalian bisa kita tambahkan yaitu min 3750. Kita klik copy dan oke. Lalu kedua titik yang ada di tengah ini kita bisa kopikan ke bawah dengan cara copy spesial, dan DZ nya kita masukkan nilai min 400, copy dan oke.
Baik, kita akan membuat terlebih dahulu untuk tulangan utama yang memanjang dari ujung balok ke ujung balok yang lain. Masuk ke menu rebar, bar group, lalu pilih balok pertama, tarik dari titik ujung satu ke ujung lainnya, klik scroll pada mouse, lalu tarik dari belakang bawah ke depan bawah. Kita atur untuk propertiesnya, size, bending radius, lalu untuk hook at start kita masukkan nilai 90, radius 32 dan length 192. Begitu pula untuk hook at end kita masukkan lengthnya adalah 192. Lalu untuk on plane kita masukkan 50, start min 258, begitu juga untuk end nya. Lalu kita akan buat tulangan utama yang di bagian bawah. Masuk ke bar group, pilih balok pertama, tarik dari satu ujung ke ujung yang lain. Kita klik scroll pada mouse, lalu tarik dari depan atas ke belakang atas. Kita sesuaikan untuk propertiesnya. Di sini yang harus diubah adalah hook type-nya. Dengan angle-nya adalah 135, line-nya adalah 64. Dan untuk di cover thickness, bagian start dan end kita isikan min 225. Kita modify. Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus membuat tulangan di bagian tumpuan dan juga lapangan. Kita masuk ke bar group, lalu kita pilih button pertama, balok pertama, kita tarik dari satu titik ke titik yang lain, klik scroll pada mouse, lalu tarik dari belakang ke depan bawah. Kita masukkan propertiesnya. Untuk hooks-nya sudah benar, lalu untuk on plane-nya kita gantikan menjadi 75, start di min 225 dan end-nya di min 240. Kita modify. Lalu kita buat tulangan tunggal di bagian atas, single bar. Kita pilih balok, kita tarik dari titik yang satu ke titik yang lain, klik scroll pada mouse, lalu kita pilih untuk hook at startnya, angle kita pilih custom hook dengan angle 90 derajat, radius 32 dengan length 192. Lalu untuk startnya pada bagian cover thickness, on plane nya kita isikan min 50 dengan startnya adalah min 225, mohon maaf, min 258, dan end nya adalah min 240. Kita ulang lagi. Mohon maaf, berarti untuk angle-nya kita bisa masukkan nilai negatif 90. Kita modify. Nah, selanjutnya kita akan buat tulangan di bagian lapangan. Masuk ke menu bar group, pilih beton yang sudah dibuat, tarik dari titik yang sudah kita siapkan sebelumnya, klik scroll pada mouse, lalu tarik dari depan atas ke belakang atas. Lalu kita sesuaikan untuk propertiesnya. Di sini terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan, terutama adalah di bagian cover thickness. Start dan end-nya kita masukkan nilainya adalah min 320. Kita klik modify. Lalu kita akan buat juga tulangan tunggal di bagian bawah. Kita masuk ke single bar, pilih balok yang sudah dibuat, tarik dari titik yang sudah kita siapkan dan klik scroll pada mouse. Lalu untuk propertiesnya, di sini hook type-nya kita pilih no hook pada kedua sisinya. Lalu untuk cover thickness, on plane kita isikan 50 dan start dan end-nya kita isikan 320. Kita modify. Nah,
Lalu kita lanjutkan dengan membuat tulangan tumpuan di salah satu ujung lainnya. Pilih bar group, pilih balok pertama, tarik dari titik yang satu ke titik yang lain, lalu tarik dari belakang bawah ke depan bawah. Kita sesuaikan propertiesnya. Kita masukkan untuk nilai start dan end nya pada cover thickness, yaitu min 240. Kita modify. Lalu kita buat juga tulangan tunggal sama seperti sebelumnya. Kita klik scroll pada mouse, lalu kita sesuaikan untuk propertiesnya. Dimana propertiesnya di sini untuk hooksnya no hooks pada kedua sisinya, dan untuk cover thickness on plane nya kita isikan min 50. Lalu untuk start dan end nya kita isikan min 240. Kita modify. Lalu kita bisa kopikan terlebih dahulu tulangan-tulangan yang sudah kita buat ke balok di sebelahnya. Kita pilih edit, copy spesial linear, lalu DY nya kita isikan min 3000, number of copies nya adalah 3, copy dan oke. Nah, sama seperti tadi, untuk bagian ujung ini bisa kita hapus. Kita bisa manfaatkan dari tulangan yang sudah kita buat sebelumnya dengan cara kita select, lalu kita bisa manfaatkan fitur copy spesial, yaitu rotate, dimana nilai Y0 nya kita masukkan 6000 dan kita klik copy dan lalu oke. Nah, tulangan juga sudah terbentuk di sisi yang lain, di ujung yang lain. Lalu kita lanjutkan dengan membuat tulangan gesernya dengan cara masuk ke rebar, crossing, lalu kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita kurangi ukurannya sebanyak 45 mm. Lalu kita periksa untuk propertiesnya. Di sini sudah benar semuanya, sehingga kita hanya perlu melakukan perubahan pada end detail. Kita klik, nah sudah terbentuk. Kita bisa kopikan tulangan geser ini ke semua balok arah X, arah Y. Edit, masuk ke copy spesial linear, lalu untuk DY nya bisa kita masukkan min 3000. Untuk number of copies nya adalah 3. Kita copy juga oke. Nah, kita selanjutnya kita hanya tinggal mengkopikan dari balok-balok arah Y yang sudah kita buat. Nah, caranya kita bisa select semua balok dan juga tulangan sudah dibuat. Lalu masuk ke menu edit, copy spesial linear, lalu untuk nilai DX nya kita masukkan 5000 dan number of copies nya adalah 4. Kita copy dan oke. Sekali lagi kita pilih semua balok arah Y ini untuk diduplikatkan di bagian lantai 1. Kita select semuanya. Dan kita copy spesial linear. Untuk arah Z nya bisa kita masukkan min 4000. Kita copy dan oke. Kita periksa apakah semua balok sudah terbentuk, dan ternyata sudah terbentuk keseluruhan.
lengkap dengan detailingnya. Baik, setelah elemen balok sudah selesai kita modelkan, maka selanjutnya kita akan memodelkan plat lantai dengan kita masuk ke menu concrete, pilih slab, dan kita buat plat lantai mengikuti bentuk dari kolom dan juga balok yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini untuk plat sudah terbentuk, namun di sini harus kita sesuaikan lagi untuk propertiesnya. Seperti ketebalan kita gunakan 120 mm dengan material C25. Kita apply, oke, dan kita modify. Lalu kita posisikan plat ini ke posisi yang benar. Kita dengan masuk ke menu edit, move, dan kita geser plat lantai ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemodelan detailing dari plat yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya kita masuk ke menu application and component dan kita ketikkan angka 18. Lalu di sini kita pilih slab cars dan kita pilih pada plat yang sudah kita buat. Nah, di sini kita harus melakukan penyesuaian properties pada tulangan yang ada, dimana pada bagian picture ini kita hanya melakukan pengaturan terhadap tebal selimut beton. Tebal selimut beton, dimana nilainya kita isikan 25. Lalu untuk create barsnya kita hanya menggunakan di bottom side saja. Lalu untuk bottom, kita masuk ke bottom bars. Di sini pada perencanaan bisa kita lihat bahwa tulangan yang digunakan adalah tulangan dengan diameter 10 mm. Maka untuk diameternya kita bisa isikan 10 main. Lalu spacingnya kita isikan 150 sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Diameter of secondary bar kita isikan 10 main, dan spacingnya juga sama 150. Lalu end condition kita isikan 135 degree dengan band length-nya adalah 40. Lalu kita modify, apply, dan juga oke. Ternyata di sini masih ada properties yang belum kita ubah. Nah, di sini untuk di bagian ini kita isikan semuanya dengan nilai min 80. Modify, apply, dan juga oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat tulangan pada bagian atas dari plat ini. Caranya kita juga memanfaatkan dari titik-titik yang sudah dibuat sebelumnya. Sebelumnya kita bisa menghapus beberapa titik yang tidak kita gunakan untuk mempermudah. Nah, lalu kita pilih titik-titik yang sudah ada ini dan kita kopikan. Untuk jaraknya sesuai dengan jarak tumpuan dan lapangan dari balok.
sehingga kita masuk ke menu edit, copy spesial linear, lalu kita masuk ke arah DY nya adalah 750 min 750, 2250 dan juga 3000, copy dan oke. Nah, kita akan membuat tulangan pada bagian atas dari plat ini. Caranya kita masuk ke menu rebar, kita gunakan bar group, maaf. Lalu kita tarik dari kita pilih terlebih dahulu untuk platnya, lalu kita tarik dari titik ini ke depan, lalu kita klik scroll pada mouse dan kita tarik dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Mohon maaf, di sini terdapat kesalahan. Kita pilih bar group, lalu kita pilih plat, kita tarik dari satu sisi di kanan ke kiri, kita klik scroll pada mouse dan kita klik dari belakang ke depan. Nah, untuk membuat tulangan pada bagian atas, kita masuk ke menu rebar, kita gunakan bar group, kita pilih pada plat, lalu kita tarik dari kiri ke kanan dan kita klik scroll pada mouse, lalu kita tarik dari belakang ke depan. Nah, maka tulangan terbentuk seperti ini dan kita harus melakukan penyesuaian terhadap propertiesnya, dimana untuk size-nya yang digunakan adalah 10 mm. Lalu untuk hooknya kita gunakan custom hook dengan angle 135, radius 20 dan lengthnya adalah 40. Begitu juga untuk di bagian FM, kita isikan nilai yang sama. Lalu untuk on plane dan from plane kita isikan 25. Lalu untuk startnya kita isikan min 80 dan endnya kita isikan min 80. Kita modify dan tulangan sudah terbentuk seperti ini. Lalu yang tidak kalah penting adalah mengatur jarak antar tulangan atau spacing. Di sini kita bisa masukkan di target spacing value, kita isikan 150, kita klik modify dan maka jarak antar tulangannya sudah sesuai, yaitu 150 mm. Nah, untuk mempermudah kita bisa copy tulangan yang sudah kita buat ini ke sisi yang lain. Nah, cara kita select dari tulangannya, lalu kita masuk ke menu edit, copy, kita pilih satu titik dan kita tarik ke titik yang lain. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat tulangan bagian atas lagi dengan cara masuk ke menu rebar, bar group, lalu kita pilih pada pada plat yang akan dibuat tulangannya, kita tarik dari kiri ke kanan, ini untuk bentang Y nya, lalu kita klik scroll pada mouse dan tarik dari belakang ke depan. Nah, untuk propertiesnya di sini pasti sudah mengikuti dari sebelumnya, sehingga kita tidak perlu untuk mengubah propertiesnya lagi. Lalu kita select lagi untuk tulangan yang sudah kita buat, kita kopikan ke sisi yang lain. Dan cara masuk ke menu edit, copy, kita kopikan. Nah, di sini nampaknya terdapat tulangan yang keluar dari balok maupun dari platnya, sehingga kita bisa melakukan perubahan lagi pada propertiesnya, dimana untuk nilai band length-nya bisa kita kecilkan jadi 30. Hal ini dilakukan agar
eh, tulangan ini tidak keluar dari beton. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk membuat tulangan lagi. Kita masuk ke memory bar, kita pilih bar group, lalu kita tarik, kita pilih terlebih dahulu untuk platnya, kita tarik pada titik di bagian tengah ini dari belakang ke depan, lalu kita klik scroll pada mouse dan kita tarik dari titik kiri ke kanan. Mohon maaf, di sini terdapat kesalahan. Kita ulangi lagi, pilih bar group, lalu pilih platnya, kita tarik dari belakang ke depan, lalu kita tarik dari kanan ke kiri. Nah, sudah terbentuk, dan ini juga untuk propertiesnya pasti sudah mengikuti dari sebelumnya, maka kita bisa kopikan saja untuk tulangan ini ke sisi yang lain. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk tulangan dengan cara masuk ke menu bar group, lalu kita pilih plat yang sudah dibuat, lalu kita tarik dari titik di sebelah sini, kita tarik dari belakang ke depan, lalu kita klik scroll pada mouse dan tarik dari kanan ke kiri. Nah, sudah terbentuk juga, dan seperti sebelumnya kita kopikan juga tulangan ini ke sisi yang lain. Kita masuk ke menu edit, copy, dan kita gunakan titik sebagai acuannya. Nah, maka untuk penulangan plat ini juga sudah selesai. Kita akan kopikan plat ini ke semua titik di bagian lantai 1 dan juga lantai 2, kecuali untuk void di bagian lantai 1 yang akan digunakan sebagai akses ke lantai 2 untuk tangga. Nah, untuk mempermudah kopinya kita bisa masuk ke menu view, kita ke rendering dan kita pilih part render. Nah, di sini kita pilih untuk slabnya tadi, lalu kita bisa kopikan, edit, copy spesial linear, lalu untuk di bagian DY nya kita bisa isikan 3000 dengan number of copies-nya adalah 3, kita copy dan oke. Lalu kita pilih keempat plat ini dan kita pilih copy spesial linear, kita kopikan dulu ke bawah, yaitu DZ nya adalah min 4000, kita copy, lalu kita oke. Nah, di sini ada kesalahan. Kita copy spesial linear untuk Z nya min 4000, tapi number of copies-nya adalah 1. Kita copy, kita oke. Lalu kita pilih lagi untuk semua plat yang sudah dibuat. Lalu kita copy spesial linear ke arah X, yaitu 5000, dengan number of copies-nya adalah 3. Kita copy dan oke. Nah, sedangkan untuk penempatan tangga nantinya akan ada di bagian ini, grid antara D dan E serta 4 dan 5, maka untuk di bagian ini untuk plat bisa kita hapus. Lalu kita akan melakukan pengecekan lagi terhadap tulangannya. Kita masuk ke menu view, rendering, dan pilih part shaded wireframe, dan ternyata untuk tulangannya sudah berhasil dikopikan semuanya. Maka step terakhir dalam pemodelan kali ini adalah kita akan memodelkan tangga dengan menggunakan fitur application and component, dengan cara kita klik application and component dan ketikkan angka 95.
lalu pilih reinforce concrete stair, kita buat titiknya di sini. Untuk titiknya bisa kita bebas untuk kita tentukan sendiri, lalu kita akan atur untuk propertiesnya. Untuk yang pertama akan kita atur adalah di bagian parameters. Di bagian ujung ujung bawah ini akan kita desain menggunakan pondasi, sehingga kita pilih untuk model yang terdapat pondasi di sini. Lalu di sini kita masukkan angka 700. Ini kita masukkan angka 0. Lalu di sini angka 200, 300, di sini 200, 0, 1300, 200, 200, 1300, 70, dan di bagian ini kita isikan 200. Lalu untuk lebar tangganya kita desain adalah 1200 mm. Kita klik modify, lalu kita periksa terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Nah, ternyata untuk jumlah anak tangganya masih terlalu banyak, dimana kita bisa ubah di number of step ini kita ganti menjadi 6. Kita modify. Nah, lalu di sini kita juga akan sekaligus untuk melakukan pemodelan dari tulangan pada anak tangga ini. Namun sebelumnya di sini terdapat bagian yang salah. Di ujung atas ini kita pilih model yang kita klik modify lagi. Nah, bentuknya sudah sesuai, dan kita akan lanjut untuk melakukan pemodelan dari tulangannya dari bar A hingga bar L. Nah, dimana untuk ukuran-ukurannya sudah kita tentukan dalam perancangan sebelumnya, dimana bar A kita gunakan ukuran 13 main. Lalu untuk di bar B kita gunakan 13 main. Di bar C juga demikian, kita gunakan 13 main. Di sini untuk properties dari tulangannya hanya yang kita ubah hanyalah size-nya atau ukurannya saja. Lalu untuk bar D hingga G kita gunakan ukuran 8 stirrups. Ini sudah benar, 8 stirrups, E 8 stirrups, F 8, G 8 stirrup. Lalu untuk di bagian bar H dan untuk bagian bar H kita gunakan 12 stirrup. Lalu di bagian bar I dan bar C kita gunakan 10 stirrup. 10 stirrup. Dan untuk bar K dan bar L kita gunakan 8 stirrup. Lalu kita klik modify, kita tunggu prosesnya, kita apply, kita tunggu lagi, dan kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk posisi tangga yang sudah kita buat ini masih belum sesuai, maka kita harus menyesuaikan posisinya dengan cara select dari tangganya. Kita masuk ke menu edit, kita mau pilih move, dan kita pindahkan ke posisi yang tepat, posisi yang seharusnya. Nah, posisinya sudah sesuai. Kita juga bisa kita geser lagi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan lagi tangga ini ke step kedua dengan cara kita masuk ke menu application and component lagi, kita pilih reinforce concrete stair. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk modelan ini kita bisa bebas memilih titik awal dan titik akhir dalam pemodelannya. Lalu kita klik 2 kali, kita atur untuk propertiesnya. Nah, untuk propertiesnya sendiri di bagian ujung bawah kita pilih
yang menyambung dengan plat bordes. Begitu pula untuk yang di bagian atas. Lalu kita masukkan angka-angkanya sebagai berikut: 200, 0, 0, 200, 300, 200, 0, 1300, 200, 160, 200, 1300, 70. Dan untuk bagian ini kita ganti menjadi 1300. Untuk number of step-nya kita ganti menjadi 9. Lalu kita klik dulu untuk modify. Kita lihat apakah sudah sesuai. Oh, ternyata sini masih belum sesuai. Kita ulang lagi. Kita klik 2 kali. Oke, kita sesuaikan ulang propertiesnya sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kita klik modify. Nah, di sini sudah sesuai. Lalu kita cek lagi di bagian bar A hingga bar L, dan seharusnya di sini propertiesnya sudah mengikuti properties tangga yang sebelumnya sudah kita buat. Dan di sini sudah terlihat bahwa semua tulangan ukurannya sudah sesuai. Maka bisa kita oke, dan kita lanjutkan ke step selanjutnya. Sebenarnya kita pindahkan terlebih dahulu untuk tangga step kedua ini dengan cara move, dan kita pilih kita pindahkan ke posisi yang tepat. Nah, untuk pemodelan tangga ini kita memerlukan satu step lagi hingga tangga ini bisa mengakses ke lantai 2. Adapun caranya sama, dengan masuk ke menu application and component, pilih reinforce concrete stair, dan kita bisa bebas melakukan memilih untuk titik mana yang akan kita jadikan sebagai acuan. Nah, kita lakukan pengaturan dari propertiesnya lagi. Nah, baik, kita sesuaikan untuk propertiesnya. Untuk bagian ujung bawah juga menyambung dengan plat bordes. Bagian atas kita berhenti di situ. Lalu kita masukkan propertiesnya. Angka-angkanya sebagai berikut: 200, 0, 0, 200, 300, 200, 300, 0, 200, 1300, dan ini nilainya 1200. Lalu untuk number of step-nya kita ganti menjadi ini. Kita coba modify. Nah, lalu kita cek lagi untuk bagian tulangannya. Ternyata di sini juga sudah mengikuti dari properties sebelumnya. Maka bisa kita oke. Lalu kita posisikan tangga ini sesuai dengan posisi yang seharusnya. Kita pilih move. Dan kita pilih ke bagian tangga section kedua tadi. Dan bisa dilihat untuk posisi tangganya sudah sesuai, dan maka pemodelan ini sudah selesai kita lakukan. Namun untuk kita bisa melihat tulangan dari tangga ini, kita harus klik pada tangga ini, klik kanan, lalu kita explode komponen, dan tulangan pada tangga juga sudah bisa terlihat.
Nah, dengan selesainya kita melakukan pemodelan terhadap tangga ini, maka pemodelan bangunan struktur bangunan 2 lantai menggunakan program Teklas Traverse lengkap dengan detailingnya sudah selesai kita lakukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.